Hari ini untuk mengawali renungan kita pada malam hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk membuka dari kitab Ester. Ester, nanti kita akan membuka beberapa bagian gitu ya, beberapa ayat. Pertama kita akan buka dari Ester 3 ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Selanjutnya kita buka dari Ester 4. Ester 4 ayat ke-6 sampai ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lanjut, Ester 4, masih Ester 4 ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Kemudian masih Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Terakhir, Ester 4 ayat 16-17. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ada sebuah ada sebuah video yang yang memperlihatkan satu kegiatan tentang kepolisian yang sedang patroli seperti itu. Jadi satu tim kepolisian ini sedang melakukan patroli ya di sebuah jalan, kemudian mereka bertemu dengan sekelompok pemuda yang sedang kumpul-kumpul. Tengah malam, kemudian mereka mendekati kelompok pemuda itu, lalu memeriksa mereka. Apakah didapati mereka membawa senjata tajam atau barang-barang yang terlarang lainnya. Kemudian tim kepolisian ini mendekati satu pemuda dan ada kejadian lucu ketika sedang berbicara dengan pemuda ini. Salah seorang pemuda ini yang diperiksa kemudian diminta oleh sang polisi ini untuk mengucapkan isi dari Pancasila. Ketika disuruh mengucapkan isi dari Pancasila, ternyata dia tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan nggak hafal ya, dia sama sekali nggak tahu isi Pancasila. Ketika dituntun oleh polisi ini,
Pancasila, coba sebutkan. Pancasila, satu. Dia jawab satu untuk semua, katanya. Bahkan dia nggak tahu sila pertama. Harusnya kan satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu Saudara, tidak dijelaskan memang apa latar belakang dari pemuda ini. Namun saya melihat cukup miris gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Di NKRI yang sudah merdeka selama 77 tahun ini, ternyata masih ada orang, muda malah, yang tidak tahu isi dari 5 dasar negara di mana dia tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya kepada kita gitu ya, coba sekarang kita yang di sini maupun yang di rumah, hafal tidak isi dari Pancasila? Masih ingat tidak isi dari Pancasila? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memiliki satu jiwa nasionalis jika kita aja nggak tahu atau lupa dasar negara kita? Padahal Pancasila seingat saya itu selalu dibacakan gitu ya, waktu upacara bendera gitu ya, upacara bendera berlangsung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun semangat nasionalis. Apa sih artinya? Kalau saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasionalis berarti pecinta nusa dan bangsa sendiri. Atau arti yang kedua, orang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Jadi membangun semangat nasionalis di sini bisa berarti membangun semangat dalam diri kita untuk menjadi orang yang mencintai nusa dan bangsa kita dan memperjuangkan kepentingan bangsa di mana kita tinggal. Dari teks yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat satu contoh orang yang mengasihi bangsanya, yaitu Mordekai dan juga Ratu Ester. Saya akan sedikit mereview gitu ya tentang kisah dalam kitab Ester ini. Nah, Ester adalah seorang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia diangkat menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Ya, menggantikan Ratu Wasti di kerajaan Media Persia. Karena bangsa Yahudi pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Media Persia. Nah, Mordekai adalah sepupu dan juga pengasuhnya Ratu Ester. Alkitab mencatat demikian. Dia juga tinggal di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Media Persia, yaitu di kota Susan, gitu ya. Lalu Raja Ahasiweros mengeluarkan perintah agar semua penduduk dan pembesar Media Persia berlutut dan bersujud di hadapan Haman. Haman itu siapa? Orang yang diangkat raja lebih tinggi dari pembesar-pembesar lainnya. Nah, tapi Mordekai ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kisahnya, nggak mau sujud kepada Haman ini. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa dia nggak mau sujud dan berlutut kepada Haman? Karena bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, bersujud merupakan satu hal yang nggak boleh dilakukan sembarangan. Bersujud dan berlutut tidak boleh dilakukan dengan orang sembarangan atau dengan sesuatu yang lain secara khusus berlutut kepada sesuatu di luar Allah Yahweh. Oleh sebab itu, Mordekai nggak mau bersujud dan berlutut di hadapan Haman. Maka Haman ini menjadi marah, Bapak Ibu Saudara. Dan dia berniat untuk memusnahkan bukan saja Mordekai, tapi juga semua orang Yahudi. Karena dia tahu bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mordekai tahu bahwa yang terancam bukan saja dirinya. Dia tahu ketika karena perbuatannya itu yang terancam semua bangsanya, satu bangsanya. Orang-orang sebangsanya, orang Yahudi. Maka dia berusaha untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi dari rencana Haman. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Mordekai bisa memikirkan juga keselamatan bangsanya? Bagaimana dia memiliki satu semangat untuk bangsanya? Jiwa nasionalis yang ada di dalamnya. Pertama, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa Mordekai ini melihat bahwa masalah bangsanya adalah masalahnya juga. Masalah yang dialami bangsanya merupakan masalah dia juga. Dalam LAI kalau kita lihat, Lembaga Alkitab Indonesia bahkan diberikan judul Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Dia nggak memikirkan menolong dirinya sendiri,
Dia nggak memikirkan untuk menolong dirinya dan juga cuman Ratu Esther, tapi dia berusaha untuk menolong orang-orang Yahudi sebangsanya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali jika dia tidak mengasihi bangsa Yahudi, maka dia nggak mungkin mikirin bangsa Yahudi dan nggak mungkin peduli dengan apa yang terjadi oleh bangsa Yahudi. Dia cukup mencari jalan keluar, ya, dan meminta Esther untuk menolongnya masuk mungkin ke dalam benteng Susan atau dengan caranya masuk ke dalam kerajaan sehingga dia bisa aman. Tapi dalam bagian ini kita melihat apa yang dilakukan Mordekai dalam Esther 4 ayat 1. Kita lihat Esther 4 ayat 1. Ada ditampilkan di depan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Mordekai tahu apa yang akan dilakukan Haman kepada bangsanya, bangsa Yahudi, seluruh orang Yahudi gitu ya, yang ada di kerajaan Media Persia itu, maka dia berkabung, meratap, Bapak Ibu Saudara. Dia mengekspresikan kepedihannya, kepedihan hatinya kepada umum. Seorang penafsir mengatakan bahwa ekspresi perkabungan Mordekai ini itu sebenarnya nggak normal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia berkabung di hadapan umum. Bukan secara pribadi dia menangisi atau meratap, tapi dia ingin sepertinya menunjukkan kepada umum bahwa dia sedang berkabung, dia melolong-lolong gitu ya, dikatakan di sana dengan nyaring dan pedih. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara. Karena itu dalam ayat ketiga dikatakan juga segera terjadi perkabungan dan ratapan dan tangisan yang hebat dari orang-orang Yahudi di seluruh wilayah Media Persia yang telah menerima undang-undang tentang pemusnahan orang Yahudi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Mordekai, ketika dia tahu tentang apa yang direncanakan Haman kepada orang Yahudi, dia berkabung dan memikirkan jalan keluar untuk menyelamatkan bangsanya. Yaitu dia datang kepada Ratu Esther. Nah, dalam bagian selanjutnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Mordekai menyampaikan pesan kepada Esther tentang apa yang terjadi dan memintanya untuk menghadap raja. Meminta karunia dari raja supaya raja membatalkan rencananya Haman. Nah, tapi apa yang diminta Mordekai pada saat itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang pertama, identitas Esther sebagai orang Yahudi akan terbongkar. Dan kemungkinan aja, dan keadaan mungkin aja lebih buruk terjadi. Karena dalam Esther 2 ayat 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Dia sengaja merahasiakan identitasnya karena status mereka adalah orang buangan pada saat itu di negeri Media Persia. Nah, dalam hal ini Mordekai enggak hanya memikirkan keselamatannya diri sendiri seperti yang saya katakan tadi dan Esther, namun dia mengajak Esther juga untuk melakukan berbagai cara menyelamatkan orang Yahudi, orang sebangsanya. Bagi Mordekai, Esther adalah satu-satunya harapan yang kelihatan gitu. Karena apa? Karena Esther merupakan seorang ratu dan hanya dia yang punya jalan akses langsung kepada raja pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita melihat permasalahan bangsa kita selama ini sebagai permasalahan kita juga? Sudahkah kita menaruh kepedulian terhadap masalah bangsa dan negara kita saat ini? Misalnya apa? Permasalahan COVID-19 yang belum selesai. Banyak orang yang egois. Mereka abai. Nggak melakukan protokol kesehatan, mereka tidak mau divaksin dengan alasan-alasan yang banyak gitu. Padahal jika COVID bertambah juga beban negara. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu lalu positif gitu ya, dan puji Tuhan saya bisa melewati masa-masa itu. Saya kemudian dikirimi obat dan juga vitamin gitu ya, dan itu gratis oleh Puskesmas.
itu dari hal kecil kalau misalnya dikumpulin orang banyak yang kena, itu juga bukankah itu adalah beban negara? Kemudian permasalahan apalagi sekarang yang sedang kita alami mungkin permasalahan krisis energi. Banyak orang menyalahkan bahkan mencaci maki pemerintah atas naiknya harga BBM. Kalau kita baca berita seluruh dunia juga sedang krisis Bapak Ibu Saudara. Bahkan di beberapa negara harga BBM jauh lebih tinggi daripada harga BBM di Indonesia. Lebih parah gitu ya. Kemarin saya membaca sebuah artikel gitu ya, berita. Pemerintah, dikatakan di sana pemerintah menyiapkan 502 triliun untuk subsidi BBM. Bapak Ibu Saudara, ini bukan nilai yang kecil. Ini bukan nilai yang kecil. Tetapi banyak orang yang hanya bisa menyalahkan pemerintah tanpa memberi solusi. Mereka menyalahkan pemerintah dan mereka hanya ingin dirinya sendiri yang dimengerti. Jangan naik dong gitu BBM. Padahal mau nggak mau pemerintah harus menaikkan. Karena krisis dunia. Bukan cuma Indonesia yang mengalami. Padahal kalau kita baca baik-baik Bapak Ibu Saudara, Indonesia dinilai dunia sebagai salah satu negara yang sangat baik menangani pandemik dan resesi ekonomi. Sampai sejauh ini. John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah mengatakan seperti ini. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada bangsamu. Banyak orang yang hanya memikirkan apa yang aku bisa dapatkan dari bangsa gitu ya. Subsidi BBM yang besar atau mungkin aku bisa hidup bagaimana di negaraku gitu ya dan lain sebagainya. Tapi tanpa berpikir apa solusi atau sumbangsi dari kita kepada bangsa kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Melihat permasalahan bangsa sebagai permasalahan kita juga. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa ada rencana Tuhan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan dalam Esther tadi gitu ya, sesungguhnya awalnya Esther tuh ragu, Bapak Ibu Saudara. Dia ragu untuk melakukan apa yang Mordekai suruh. Tapi Mordekai kemudian menyampaikan ayat 14, kita lihat Esther 4 ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Meskipun dalam kitab Esther ini, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan gitu ya, kita tidak akan menemukan tentang Tuhan gitu ya, kata Tuhan gitu ya di sana. Namun dalam perkataan Mordekai ini terkandung maksud dari rencana Tuhan melalui kedudukan Esther sebagai ratu di kerajaan Media Persia. Itu bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya Esther mau melakukan apa yang dikatakan Mordekai untuk kebaikan bangsanya, untuk menyelamatkan bangsanya, yaitu apa? Menghadap raja, menyelamatkan orang Yahudi. Esther meminta Mordekai dan juga orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan pada saat itu untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Berpuasa bersama sebelum aku menghadap raja. Bapak Ibu Saudara, seorang penafsir mengatakan bahwa jawaban Esther itu sesungguhnya adalah merupakan pernyataan iman. Walaupun enggak diungkapkan secara bahasa rohani. Dia menyiratkan kalau dia menerima usulan Mordekai sebagai tugasnya untuk menyelamatkan bangsanya. Tapi dia menyadari bahwa tugas itu enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dia butuh dukungan. Dia meminta seluruh orang Yahudi yang ada di kota Susan itu berkumpul dan berpuasa. Loh, kok cuman puasa gitu ya? Enggak doa. Bapak Ibu Saudara, meskipun doa enggak disebutkan dalam bagian ini, ternyata kalau kita perhatikan di bagian PL, doa dan puasa itu merupakan hal yang berdampingan. Dan maksud dari puasa adalah untuk menyatakan pengalaman doa dan menyiapkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun tidak secara eksplisit terkandung tentang Tuhan, kita dapat melihat bahwa Esther ternyata dia berpuasa ya, dan juga menyerahkan
akan apa yang akan dilakukannya itu kepada Tuhan. Artinya dalam posisi itu Esther melihat bahwa dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kalimat terakhir Esther, dengan yakin dia katakan bahwa seandainya setelah puasa kemudian dia menghadap raja dan lalu dia mati karena melanggar peraturan, maka terjadilah, biarlah aku mati, kata Esther. Dia bahkan rela membela bangsanya meski nyawanya harus diberikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir dan berefleksi, kenapa Tuhan menempatkan kita di Indonesia? Pernahkah kita berpikir, kenapa dari sekian banyak negara, kenapa kita harus lahir di Indonesia? Dan saat ini kita di Indonesia. Kenapa dari sekian luasnya bumi, kenapa kita ada di Indonesia? Apakah Tuhan sembarangan penempatan kita, udah di sini gitu, di sini sembarangan? Atau apakah Tuhan nggak punya tujuan ketika menempatkan kita di Indonesia? Bapak Ibu Saudara, seperti Esther tadi, bukan sebuah kebetulan dia menjadi seorang ratu. Mordekai katakan, siapa tahu ini adalah saatnya engkau menjadi ratu menyelamatkan bangsamu. Bapak Ibu Saudara, bukan sebuah kebetulan kita ada di Indonesia. Bukan sebuah kebetulan Tuhan tempatkan kita di Indonesia. Gitu ya. Tuhan mau kita berkarya di Indonesia. Kita bersama-sama membangun Indonesia. Kita tidak berada di zaman penjajahan dulu, Bapak Ibu Saudara. Yang sampai berdarah-darah gitu ya. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sampai nyawa taruhannya. Tapi kenapa seringkali kita sulit untuk mengasihi bangsa kita saat ini? Kita melihat bahwa maksud Tuhan menempatkan kita dalam bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering membandingkan Indonesia dengan bangsa lain. Ternyata banyak dari negara lain iri dengan sumber daya Indonesia. Dan juga dengan apa yang ada di alam Indonesia. Kita apatis kadang dengan pemerintah karena mungkin pemerintah yang naik bukan sesuai pilihan kita. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini kita sudah mendekati pemilu 2024. Bagaimana peran kita untuk membawa kemajuan, kebangunan bagi bangsa kita? Dalam Roma dikatakan, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, sungguhnya tidak ada alasan bagi kita ketika mungkin pilihan kita tidak terpilih untuk kemudian kita membenci bangsa kita. Atau mungkin kita membenci pemerintahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang bisa kita refleksikan pada malam hari ini. Dalam memperingati kemerdekaan negara kita yang tercinta, yang ke-77 tahun. Pertama, sudahkah kita melihat permasalahan bangsa sebagai permasalahan kita juga? Sudahkah kita peduli dan take action untuk permasalahan yang sedang dialami oleh bangsa kita? Banyak dari kita berpikir selama itu tidak mengganggu hidupku, biarin aja lah itu urusan pemerintah dan lain sebagainya. Biarin aja lah itu urusan orang lain. Tapi apa kontribusi kita? Kedua, sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di Indonesia itu punya maksud dan tujuan? Pertanyaannya, maukah kita memenuhi maksud dan tujuan Tuhan dalam diri kita di Indonesia ini? Kiranya firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk membangun kembali semangat nasionalis dalam diri kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Merdeka! Amin.